Baik, ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber Pak Dr. Budi Heru Santosa yang akan menyampaikan webinar kali ini dengan judul menyambut Gen Wall ya dalam manajemen risiko banjir di wilayah khusus. Bapak Dr. Iwan Rizwansyah ini dari satu KRS ya mitigasi dan terutama juga Pak Dr. Fajar Lubis yang mengkoordinir dengan tim webinarnya untuk kegiatan rutin ya webinar kita mingguan. Alhamdulillah kita sudah bisa jalan. Saya nggak tahu insya Allah sih depan ada laku UMKM. Kita ada rencana juga untuk tembus sivitas UMKM sih. Tapi itu kan banyak ya sekitar 500 lebih lah. Karena kita belum pernah. Saya akan coba kemana ada ide gitu. Jadi saya coba nanti dengan para kapus apakah perlu dan kalau memang nanti poin-poin apa aja yang seluruh sivitas semua UMKM itu apa gitu. Mungkin walaupun online ya. Tapi saya juga ada niat untuk offline sih sebenarnya. Kita bisa akan offline ya. Cuman kayak ORHL di ICC kan bikin seperti itu. Kita juga harusnya bisa sih se ORKM. Tapi mungkin waktunya saya belum tahu. Mungkin sepertinya kalau mungkin paling cepat September saya barangkali ya. Nanti kita adakan untuk temu sivitas se ORKM. Eh untuk pagi ini saya rasa ini judulnya sangat inline sekali ya dengan kegiatan yang akan kita lakukan juga Pak Budi ini. Dan Pak Budi sendiri ada sekarang di penugasan ya di PPJ. Jadi ini menjadi salah satu apa namanya informasi penting nanti dari Pak Budi kira-kira apa aja yang bisa di-sharing ke kita-kita ini di PRSDA dan menjadi apa namanya bahan-bahan nanti untuk kita bisa lakukan kajian. Untuk ini kegiatan Jazz Walls ini memang ya secara umum seperti kita tahu bahwa pesisir ini memang nilainya strategis ya, baik sisi ekonomi, sosial maupun ekologi dan tapi tantangannya juga banyak di situ. Ada apa penurunan muka air, apa banjir, rob dan apa namanya itu risiko risiko lainnya di bencana pesisir ya. Nah, memang saat ini ada mulai apa namanya kajian-kajian untuk Gen Wall, tapi mungkin kita juga dari sisi teknologi sumber daya ya, kita juga mungkin ada apa masukan selain opsi itu yang secara natural based solution ya, mungkin yang mangrove gitu ya. Nah ini kan kita bisa coba sandingkan ya antara teknologi atau pembangunan Gen Wall secara fisik yang ini pun pasti ada dampaknya ya, menurut saya sih. Tapi ini kan harus dikaji lebih dalam. Nah ini jadi menarik nanti nanti mungkin Pak Blais bisa bisa sampaikan, bisa infokan ke kami ini sini dan ini akan jadi bahan nanti untuk kajian PRIS yang tadi saya sampaikan dari tiga PRIS ini salah satunya tentang Gen Wall yang kebetulan buat bulan memang koordinasinya atau PI itu di UMKM di, di kita gitu. Oh ya satu lagi kalau nggak salah kemarin juga ada tim dari Jazzul ya kalau nggak salah dari mungkin ada beberapa teman-teman yang gabung ya Pak Fajar, Pak siapa siapa deh Pak Hidayat ya Pak Hidayat juga gabung kan ya Pak Indra terus Bu Reni kan kalau nggak salah Pak Fajar Mbak Fajar Sumi ya namanya Fajar tadi gitu ya Fajar Sumi Lestari. Nah ini eh, mungkin juga bisa jadi informasi yang sangat penting nih pagi ini nanti untuk dan diskusi ya nanti dengan narasumber kita Pak Budi Heru Santosa untuk mengkaji beberapa potensi kajian yang lagi dan eh, silakan nanti diskusi mudah-mudahan nanti ada apa usulan-usulan proposal baru nanti kita bisa kita lanjuti dengan membuat kegiatan bersama itu ya biasanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Iwan. Mungkin sebagai moderator, silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Kapus atas arahannya. Saya juga dapat penugasan penting ini di Kepala Kontingen
Oh perlombaan iya betul. se-ORKM. Iya betul. So LKM itu betul betul. Ya, foto ORKM. Jadi saya sudah masuk grup, nanti coba saya Ya apa ya namanya data siapa yang mau ikut gitu ya. Mungkin nanti saya minta ya. Makasih bantuan Pak Iwan. Yang menyebar di bola Pak Facebook. Apip, Pak. Yang bola Pak Apip. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus, kemudian koordinator webinar Pak Fajarudis, dan narasumber kita hari ini Bapak Dr. Budi Heru Santosa, serta Bapak-bapak dan ibu-ibu rekan semua yang telah hadir di kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang eh, menyambut Giant Sea Wall dalam manajemen resiko banjir di wilayah pesisir. Bapak dan Ibu sekalian, persoalan banjir di wilayah pesisir ini menjadi sangat kompleks sekarang ya. Kita tidak hanya menghadapi banjir yang berasal dari daratan, dari das, tetapi juga banjir rob, kenaikan muka air, kemudian subsidence juga, kemudian sekarang ditambah perubahan iklim, serta perkembangan perkotaan yang sangat intensif tentunya di wilayah pesisir. Dalam konteks ini, rencana Giant Sea Wall menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Bukan hanya persoalan membangun tanggul yang besar di sepanjang pantai, tetapi ada beberapa pertanyaan yang mendasar sejauh mana Giant Sea Wall ini mampu menjadi bagian dari sistem manajemen risiko banjir pesisir yang terpadu. Itu nanti yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Budi Heru Santosa. Karena kita memahami bahwa air tidak mengenal batas administrasi, jadi dari hulu air tetap aja mengalir ke hilir. Kemudian kondisi drainase kota, perkotaan yang saat ini tentunya jauh dari kata baik, penggunaan air tanah yang berlebihan, penurunan muka air tanah, serta perubahan iklim tadi. Karena menurut saya menarik sekali apabila diskusi hari ini kita melihat Giant Giant Sea Wall sebagai sebuah infrastruktur pengendali banjir. Supaya tidak berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Budi Hedi Santoso. Waktu dan tempat, Pak Budi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Suara saya sudah terdengar jelas Pak. Sudah, Pak Budi, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Sudah, Budi. Pak. Sudah, Pak Baik, Budi. terima kasih Kak Iwan, Bapak Ibu, Pak Kapus, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya beberapa hasil riset. Alhamdulillah hari ini di hari kedua kita bisa Termasuk juga penugasan saya di BUPPJ ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan media kolaborasi. Sebentar, ini saya agak gagap sedikit. Nah, ternyata videonya nggak jalan. Baik, Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya ingin membuka paparan dengan sedikit ilustrasi apa yang terjadi di Pantura. Sebagaimana kita ketahui dan tadi juga Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa di Pantura itu terjadi fenomena yang memang sudah berjalan sekian dekade begitu ya. Banjir rob sudah sering kita dengar di beberapa titik, kemudian juga ada land subsidence di Jakarta, Pekalongan, Sayung, Demak, dan juga sekarang di daerah Brebes sudah mulai terasa ada land subsidence dan beberapa tempat yang lain. Selain itu juga ada intrusi air laut yang masuk ke wilayah daratan dan menjadi pencemar bagi air tanah yang saat ini masih menjadi sumber penghidupan dalam penyediaan air bersih. Abrasi pantai juga terjadi di beberapa lokasi,
selain itu juga karena sedimentasi kita di sungai-sungai cukup tinggi, maka terjadi pendangkalan muara yang salah satu dampaknya adalah menghambat lalu lintas transportasi di laut dan sungai. Untuk sesi pertama nanti saya akan memaparkan sedikit tentang itu. Sesi kedua saya akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh saya dan beberapa anggota tim, termasuk salah satu duanya di pusat riset kita, Mas Yasir misalnya, dari tahun 2023 hingga 2025. Kemudian sedikit juga nanti akan saya sampaikan konsep giant sea wall yang dipikirkan oleh teman-teman di BOPPD, dan pada bagian akhir saya akan sajikan beberapa potensi yang menjadi menarik untuk diriset bersama karena topik-topik tersebut diperlukan dalam fase perencanaan, pembangunan maupun pengelolaan pantura nantinya bila giant sea wall ini sudah ada. Untuk kondisi umum tadi sudah saya sampaikan, land subsidence di banyak titik mencapai 20 cm, di Sayung sampai ada kampung yang hilang, dan di Jakarta bila tidak ada tanggul pantai mungkin luas genangan hingga mencapai Jakarta Pusat, mendekati Jakarta, mendekati Monas katanya begitu. Kemudian juga kita paham ada krisis air bersih di sana karena air sudah menjadi air yang saline yang sulit untuk diolah dan dalam arti mahal diolah dan menjadi air kebutuhan rumah tangga, sedangkan kebutuhan semakin besar. Di samping itu juga ada abrasi pantai yang yang berdampak pada kehidupan di sepanjang pesisir yang terdampak oleh abrasi tersebut. Hasil penelitian ada yang mengatakan sampai 9,2 meter per tahun di beberapa wilayah, dan bahkan ada desa yang sudah tenggelam akibat abrasi, selain tadi yang tenggelam akibat land subsidence. Pendangkalan muara karena angkutan sedimen juga terjadi di banyak aliran sungai, di muara-muara sungai besar. Kita paham bahwa kalau kita lihat pantura dalam bentuk peta tampak atas begitu ya, di setiap muara sungai besar itu selalu ada daerah estuaria yang menonjol keluar, ya itu menjadi pertanda bahwa di sana terjadi sedimentasi yang besar begitu. Selain itu, kita juga paham di sepanjang pantura ada banyak objek vital. Di sana ada banyak KIK, ada banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang kalau kita valuasi begitu bernilai ratusan triliun rupiah. KIT Batang misalnya saat ini di investasinya sudah masuk 9,3 billion dolar. JP di Gresik 7 miliar US dollar, dan ada banyak pelabuhan juga yang terancam. Pelabuhan Semarang sudah menjadi pelanggan permasalahan akibat yang ditimbulkan oleh rob dan juga banjir, sehingga semuanya itu memerlukan perlindungan, upaya perlindungan yang menjamin sustainability dari bisnis mereka. Selain itu juga kita juga paham di Pantura kita melihat masih ada permasalahan sosial yang perlu segera ditangani. Di sana angka partisipasi sekolahnya masih cukup rendah dibandingkan rata-rata nasional atau rata-rata Jawa. Kemudian juga ada konflik agraria dan juga beberapa permasalahan SDM-nya lainnya. Masuk ke wilayah Semarang, karena riset yang dilakukan di wilayah Semarang, maka dengan profil demografi populasinya 1,65 hingga 2 juta, dengan kepadatan 4,5 juta jiwa per kilometer persegi, dan di sana terjadi di rata-rata mungkin di bagian timur itu sampai 11 cm per tahun, berdasarkan riset tahun 2023 yang menggunakan data 2014 hingga 2023, Citra Sentinel-1. Dari riset juga diketahui bahwa komponen terbesar dari penyebab terjadinya land subsidence hampir 80% adalah ekstraksi air tanah. Di samping juga ada beban fisik infrastruktur maupun kondisi tanah aluvial. Kita juga paham dan juga sudah meneliti bahwa terjadi alih fungsi lahan yang cukup masif. Di situ ada angka 2017 hingga 2023, dari 21 hektar menjadi 23 hektar, cukup besar di wilayah perkotaan. Dan juga kita melihat adanya kompleksitas risiko banjir di sana.
bagaimana curah hujan yang tinggi di wilayah hulu dengan alih fungsi lahan yang sudah terjadi akhirnya berdampak pada bahaya banjir yang semakin besar di wilayah hilir. Ada luapan sungai, datang bersamaan dengan rob, dan sebagainya. Dampaknya adalah banjir rob maupun banjir compound, banjir komposit, kemudian kerugian ekonomi kan aktivitas yang terhenti, infrastruktur rusak, dan sebagainya. Masuk ke riset pertama yang sudah dikerjakan oleh tim di Semarang dengan menggunakan data Citra Sentinel-1, dikerjakan menggunakan data rentang waktu 2014 November hingga 2023 April. Di sana ada 193 Citra SLC Sentinel-2. Akhirnya menghasilkan data penurunan muka tanah di wilayah Semarang bagian timur, di gambar bagian kanan atas, yang berwarna biru tua. Di sana laju land subsidence hingga mencapai 11 cm per tahun di luasan yang cukup besar, dalam bentuk luasan wilayah yang cukup besar dibandingkan dengan titik yang berwarna merah di lokasi berwarna hijau itu adalah Tugu Simpang 5 yang mengalami penurunan tanahnya relatif kecil di bawah 1 cm per tahun. Jadi potret land subsidence di Kota Semarang disajikan pada gambar kanan atas. Data ini sudah divalidasi dengan data GNSS yang ada di Tembalang. Alur pemrosesannya menggunakan Hive3, ASDF, DAC, dan seterusnya. Dan penyebabnya dari literatur diketahui bahwa 74% hingga 82% disebabkan karena ekstraksi air tanah yang berlebihan. Faktor antropogenik yang lain berupa pembebanan bangunan dan kondisi alam aluvial menepati 18 hingga 26%. Yang berikutnya adalah penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan wilayah yang impermeable di Kota Semarang. Jadi sebagaimana kota-kota metropolitan yang lainnya, Semarang ini mengalami laju pertumbuhan wilayah yang impermeable. Mengapa kami tertarik untuk melihat pertumbuhan wilayah impermeable? Ya, karena banjir itu berhubungan langsung dengan limpasan permukaan yang terjadi karena terjadi alih fungsi lahan menjadi wilayah yang impermeable. Kemudian di sini dijadikan sebagai acuan adalah urban growth boundary, di mana dari rencana tata ruang diambil beberapa zona yang dalam tanda sebenarnya tidak boleh dialih fungsi. Di sana ada kawasan lindung, kawasan konservasi, badan air, yang itu seharusnya menjadi kawasan yang tetap tidak boleh dijarah dalam tanda kutip, ya begitu. Jadi kita ingin mengintegrasikan skema rencana tata ruang dengan teknik permodelan prediktif spasial untuk menetapkan batas pertumbuhan Kota Semarang dan mengevaluasi potensi perambahan lahan di masa depan, alih fungsi lahan di wilayah-wilayah atau zona yang sebenarnya tidak boleh dialih fungsi dalam konteks urban growth boundary. Dataset yang digunakan untuk mengidentifikasi tutupan lahan yang digunakan untuk permodelan ada dari GLCS 3D, resolusinya 30 meter, karena ini wilayahnya adalah wilayah yang cukup besar, sehingga dengan kemampuan hardware kami yang terbatas, akhirnya digunakan yang resolusi 30 meter saja. Sebagai pembatas urban growth boundary digunakan peta tata ruang Jawa Tengah, karena dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan ketika merequest data spasial tata ruang Kota Semarang. Di sini ada Mas Yasir, nanti mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, data yang digunakan untuk permodelan adalah data 2009 hingga 2014, di mana data 2009 dan 2014 digunakan untuk memodelkan bagaimana tutupan lahan pada 2019, dan data 2019 kemudian divalidasi menggunakan data tutupan lahan 2019. Dan hasilnya kita mendapatkan nilai kappa di atas 80%, yang itu menandakan model layak. Sehingga dengan model yang dibangun tersebut kemudian dimodelkan tutupan lahan pada tahun 2000 hingga 2024 hingga 2039. Karena riset ini dilakukan pada tahun 2024 awal. Jadi kalau kita lihat di gambar yang kanan di tengah, di sana ada proyeksi area yang impermeable itu dari 2024 sebesar 17,7 ribu hektar menjadi
19 atau hampir 20.000 hektar. Ada peningkatan sebesar hampir 2.000 hektar di sana. Nah, kalau kita lihat secara lebih rinci, maka di sana eh, ada batas-batas yang dilampaui, di mana urban growth boundary yang eh, besarnya 55,99 atau 56% ini dilampaui hingga 58%. Artinya apa? Artinya di sana ada alih fungsi lahan dilakukan di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh di alih fungsi lahan. Dan di zona-zona rawan bencana, kita semua paham, di area perkotaan, ada banyak wilayah yang sebenarnya rawan bencana, tetapi karena tuntutan kebutuhan lahan untuk pembangunan industri, sosial ekonomi, permukiman, dan sebagainya, akhirnya wilayah rawan bencana tersebut akhirnya dibangun dengan beberapa upaya konstruktif dengan pembangunan tanggul sungai dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya juga karena kekuatan dari infrastruktur tersebut tidak memadai, akhirnya terjadilah banjir misalnya. Nah, implikasi hidrologisnya apa? Uh, Alih fungsi lahan menjadi impermeable layer tersebut meningkatkan volume limpasan permukaan yang pada akhirnya melipat gandakan atau meningkatkan risiko banjir yang dihadapi oleh masyarakat juga yang tinggal di wilayah tersebut. Di samping juga berpengaruh terhadap urban heat island yang ada di wilayah perkotaan. Riset yang ketiga di Semarang juga adalah lanjutan dari riset yang dua tadi, di mana kami ingin melihat di sana bagaimana pemerintah kota, komunitas yang tinggal di sana, dan juga para peneliti merespon fenomena land subsidence ini dan bagaimana perannya dalam risiko banjir, manajemen risiko banjir di Semarang. Kami berdialog dengan masyarakat di level ketua RW maupun pemerintah desa di tiga kelurahan di Semarang Timur, dan kami kombinasikan dengan survei lapangan yang ada di ketiga kelurahan tersebut. Areanya adalah di Kelurahan Karangroto, Sembungharjo, dan Banjardowo di Semarang Timur, terutama di Kecamatan Genuk. Nah, di Kecamatan Genuk sendiri pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, yaitu 2,64%, karena memang wilayah Semarang Timur itu harga-harga permukiman relatif lebih rendah dibandingkan di kota, sehingga okupasi dari lahan yang di Semarang Timur ini menjadi semakin tinggi dan pertumbuhan penduduknya sebagai dampak adalah juga meningkat cukup tajam. Digunakan hasil penelitian sebelumnya tadi pemantauan land subsidence menggunakan INSAR, deteksi perubahan lahan dan sebagainya, sehingga kami berdasarkan dialog di FGD di tiga kelurahan tersebut, kami memahami atau mengetahui bahwa ada persepsi yang belum lengkap di sana, di mana banjir yang semakin parah terjadi setiap tahun itu diasumsikan sebagai fenomena banjir saja. Karena apa? Karena land subsidence yang terjadi secara wilayah di Semarang Timur tersebut tidak memberikan dampak kerusakan kepada infrastruktur di rumah, di infrastruktur yang lain tidak berdampak besar. Beda halnya yang terjadi di Bandung, di mana ada crack di dinding-dinding rumah atau jembatan. Nah, di sana karena penurunan tanah terjadi secara luas, akhirnya tidak terjadi dan dampaknya adalah masyarakat tidak menganggap bahwa di sana ada korelasi antara land subsidence dengan kejadian banjir yang terjadi. Padahal secara secara awam begitu ya, bila mana suatu wilayah di wilayah pesisir terjadi land subsidence, sedangkan tinggi muka air lautnya tetap, maka di sana akan memperbesar fenomena mangkok, di mana air yang sudah masuk ke dalam mangkok tersebut akan menjadi sulit keluar secara gravitasi sehingga memerlukan infrastruktur pemompaan misalnya. Jadi amblesan tanah atau land subsidence ini berlangsung lambat, walaupun tidak lambat juga karena ya angkanya tadi mencapai 11 cm per tahun. Ini tidak menjadi perhatian dari masyarakat sehingga mereka berupaya untuk meninggikan saluran-saluran drainase dan seterusnya untuk menghambat. Tapi karena terjadi land subsidence secara kontinu dalam waktu tadi 11 tahun ke belakang, maka ya yang mereka upayakan itu harus selalu dilakukan setiap tahun sehingga air yang mau nggak mau akan mengejar tinggi muka air laut ketika musim air pasang tidak masuk ke lahan-lahan mereka.
Pandangan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan, ada yang pasrah, namanya juga orang Jawa begitu ya, ada yang ya udah kalau sudah begini ya saya akan melakukan itu, saya tetap tinggal di sini karena memang ini sudah menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ada juga yang positif, yang optimis gitu bahwa ini pemerintah hadir dengan membangun stasiun stasiun pemompaan, membangun polder system dan juga tanggul pantai, pintu air dan sebagainya sehingga permasalahan ini pelan-pelan di Semarang Timur akan terselesaikan. Nah, di sana ada pembahasan, ada diskusi begitu. Jadi alokasi dana di pesisir ini kurang memadai yang sebelumnya memang dialokasikan secara dominan di wilayah Semarang Tengah dan Semarang Barat, baru beberapa tahun terakhir bergeser ke Semarang Timur. Dan ada juga fenomena yang diamati di lapangan bahwa jalan arteri dari Semarang menuju Demak itu secara rutin ditinggikan dan peninggiannya cukup signifikan sehingga secara secara desain begitu terbentuk mangkok yang lebih dalam lagi di wilayah di sebelah hulunya. Artinya bila tidak dilengkapi dengan sistem pemompaan maka air yang terjebak di sebelah selatan dari jalan-jalan besar tersebut tidak dapat mengalir secara gravitasi ke laut. Apa yang kami rekomendasikan di sana? Kami rekomendasikan untuk mengubah cara pandang. Bagaimana mengelola banjir ini tidak hanya memandang banjir sebagai banjir, tapi juga menghubungkannya dengan land subsidence dan fenomena sosial lainnya. Kemudian juga karena kita dari literatur sudah mempelajari bahwa 80% land subsidence ini diakibatkan oleh over exploitation dari air tanah, maka ya, lakukanlah regulasi pengendalian air tanah. Dan ini sudah ditempuh sebenarnya oleh pemerintah, walaupun efektivitas pelaksanaan di daerah mungkin masih perlu dievaluasi terus. Masuk ke penelitian yang ketiga, di mana kami ingin melihat bagaimana tata kelola yang policentric governance yang terjadi di Semarang. Di sana ada center pemerintah pusat melalui BBWS, ada center pemerintah provinsi melalui PSDA, ada center pemerintah kota melalui dinas kota, ada kecamatan, ada desa, ada organisasi masyarakat, ada industri, ada masyarakat luas. Jadi ada banyak komponen yang menjadi pelaku dalam manajemen risiko banjir di Semarang maupun tentunya di kota-kota yang lain juga. Dan polycentric governance itu di isu global ini menjadi primadona begitu, bahwa dengan polycentric governance ini bisa mengakuisisi pendapat persepsi masyarakat sehingga bisa menjadi lebih produktif dan berkinerja baik. Tapi di sini di Semarang kami menemukan ada beberapa hal yang mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan dari polycentric governance tersebut di tingkat pelaksanaan. Karena ada permasalahan yang dihadapi oleh beberapa masyarakat, ya kepentingan mereka tidak terakomodasi dengan baik, maka di sana ada public trust, ada trust terhadap pemerintah yang turun di beberapa segmen masyarakat. Karena ada beberapa kebijakan yang menurut mereka itu berubah-berubah terus. Nah, itu menjadi kalau kita lihat nanti di slide yang ketiga, di sana akan kontraproduktif jadi secara metodologi kami menerapkan key metodologi, berdiskusi dengan 58 narasumber, baik itu perwakilan pejabat pemerintah kota, kecamatan, warga lokal maupun organisasi masyarakat dan LSM. Kemudian dianalisis menggunakan PCA dan rotasi Varimax. Akhirnya diketahui di sana bahwa ada banyak persepsi yang ada di dalam setiap layer tersebut. Ketika di lingkaran yang tengah itu terjadi, di mana ada inkonsistensi kebijakan, dianggap sebagai inkonsistensi kebijakan, maka di sana ada trust deficit terjadi di beberapa lapisan masyarakat maupun industri dan sebagainya yang menjadi komponen dari polycentric governance tadi. Dampaknya apa? Dampaknya ini saling menguatkan. Dan ketika hal ini terjadi, maka terjadilah enforcement breakdown, pelemahan-pelemahan yang secara desain terjadi, sehingga meningkatkan flood risk yang terjadi di wilayah tersebut.
karena penanganannya tidak transformatif, tidak komprehensif. Akhirnya yang terjadi adalah public trust-nya menjadi semakin besar dan ini menjadi semacam loop yang saling menguatkan dan bila tidak diantisipasi secara cepat maka ini akan menjadi sesuatu yang berdampak negatif terhadap upaya pengelolaan risiko banjir. Nah, sekarang masuk ke konsep giant sea wall. Ini sebenarnya saya ditugaskan di BOPPJ ini sejak bulan April dan dari bulan April saya sudah terlibat juga dalam beberapa kegiatan yang saat ini masih berada pada tahapan perencanaan. Kalau kita lihat definisinya, maka ada definisi yang saat ini sudah dijalankan yaitu tanggul laut, tetapi dalam pengertian bahwa tanggul tersebut dibangun di garis pantai atau tidak terlalu jauh dari garis pantai. Seperti di Kali Baru, Jakarta, atau di Semarang, di Tambak Loro, atau di Pekalongan, dan sebagainya. Sudah banyak proyek pembangunan tanggul laut, tapi sebenarnya kalau dalam definisi kami yang saat ini direncanakan adalah tanggul pantai. Dalam definisi kami, tanggul laut adalah infrastruktur perlindungan pesisir yang dibangun lepas pantai. Artinya ada jarak yang cukup besar dari garis pantai. Nah, diilustrasikan ini gambar AI karena yang paling gampang sekarang daripada bikin pusing-pusing kan pakai AI. Ini sudah cukup mewakili walaupun jarak antara garis pantai dengan tanggulnya itu terlalu dekat. Nah, di beberapa lokasi nanti sudah dipikirkan untuk membangun tanggul laut yang jaraknya cukup signifikan. Nah, apa fungsi dari giant sea wall tersebut? Tapi sebelumnya mohon giant sea wall ini dalam benak Bapak Ibu jangan dipersepsikan murni sebagai sebuah tanggul laut yang memanjang dari Serang dan sampai ke Gresik karena nanti di slide yang berikutnya nanti saya akan masuk ke komponen-komponen dari giant sea wall. Minimal di depan ini kita samakan persepsi atau kalau tidak bisa sama ya minimal saya menyampaikan persepsi saya tentang giant sea wall. Giant sea wall ini gunanya untuk apa? Nah, ketika kita dulu sering berdiskusi tentang banjir Jakarta, sering ada narasumber para expert yang mengatakan bahwa Jakarta ini perlu storage untuk menampung debit banjir. Seperti di Malaysia misalnya, mereka membangun smart tunnel yang ketika terjadi debit banjir tinggi, jalan tol ditutup, kemudian digenangi dengan debit banjir. Di Tokyo, katanya, saya belum pernah ke Tokyo, di sana juga ada storage bawah tanah yang menampung debit banjir dengan volume yang sangat besar. Nah, Jakarta sudah ada juga waktu itu yang mengusulkan kita bangun saja seperti di Tokyo penampungan bawah tanah, tapi kemampuan fiskal kita terbatas Bapak Ibu. Sehingga giant sea wall ini menjadi salah satu opsi di mana ketika nanti dibangun giant sea wall di beberapa lokasi akan terbentuk waduk retensi yang terbentuk secara otomatis ketika kita membangun tanggul laut. Antara tanggul laut dengan garis pantai maka akan terbentuk waduk retensi dan bila itu bisa kita kontrol ketinggian muka airnya, maka secara gravitasi sungai-sungai tersebut akan bisa mengalirkan air ke dalam waduk retensi tersebut dan dia akan berfungsi sebagai storage penampung debit banjir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana giant sea wall ini berfungsi sebagai instrumen tata ruang yang aktif. Nah, kita nanti akan melihat bahwa di banyak tempat pembangunan-pembangunan di wilayah pesisir tersebut menjadi daya tarik investasi, misalnya di Dubai, atau di Korea Selatan di Tanggul Laut Semangun, atau di Belanda yang memang mereka sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakannya. Jadi di sana ada giant sea wall sebagai instrumen tata ruang aktif. Dan berikutnya adalah di beberapa lokasi tanggul laut difungsikan sebagai prasarana transportasi seperti di Semangun di Korea Selatan ataupun di tempat lain. Jadi di atas tanggul dibangun prasarana jalan tol, jalan biasa, MRT, utilitas dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah dia menjadi katalis transformasi ekonomi karena wilayah-wilayah yang tadi disebutkan saat ini terdampak bencana katakanlah begitu ya di Kendal, Gresik, Tuban, Batam dan sebagainya ataupun pelabuhan-pelabuhan dengan adanya infrastruktur perlindungan ini menjadi lebih sustain bisnisnya. Nah, kita juga paham di sebelah kanan bahwa di pesisir Jawa ada di banyak lokasi tanahnya tanah lunak. Orang-orang geologi mengatakan sebagai alluvial layer dan sebagainya. Soft clay dan sebagainya saya kurang paham terlalu detail, tapi pada prinsipnya di sana ada banyak tanah lunak yang pelan-pelan mengalami land subsidence.
Kemudian juga sudah terjadi di banyak tempat seperti tadi saya sampaikan di Kecamatan Genuk ketika jalan nasional ditinggikan secara signifikan begitu katakanlah 50 cm, 1 meter, maka akan terbentuk sistem polder yang bukan by design, tapi juga ada sistem polder yang memang didesain sebagai polder kayak seperti di Jakarta itu ada berapa puluh sistem polder yang saat ini sudah beberapa beroperasi dan itu mampu mengendalikan banjir. Di samping itu juga ada tanggul transisi yang menjadi transisi antara tepi sungai hingga ke tanggul laut. Bapak Ibu, dalam konteks Giant Sea Wall, tentu kita tidak bisa melepaskan perkembangan penelitian ilmiah maupun pendekatan-pendekatan yang sudah secara praktis diterapkan oleh negara-negara maju. Nah, kita masuk yang pertama di sini ada solusi yang berbasis alam atau nature-based solution. Kita sudah sering dengar tadi Pak Kapus juga menyampaikan bahwa nature-based solution ini menjadi salah satu yang ada pakarnya di pusat riset kita. Jadi didefinisikan sebagai strategi adaptasi perubahan iklim dan pembangunan wilayah pesisir yang berorientasi penuh pada pelestarian, pengelolaan, dan pemulihan sistem ekosistem alami secara berkelanjutan dalam konteks nature-based solution di pesisir. Nah, komponennya apa saja? Nah, kalau kita berbicara tentang green measures atau nature-based solution, maka di sana ada mangrove dengan segala macam spesiesnya, kemudian juga ada lamun, dan pada dasarnya mereka memerlukan kondisi di mana mereka bisa tumbuh secara optimal. Dalam banyak kasus, banyak atau sedikit relatif ya, pada beberapa kasus, mangrove ini ternyata tidak dapat tumbuh ketika terjadi land subsidence yang besar rate-nya. Seperti di Sayung, di sana mangrove, berdasarkan diskusi dengan salah satu peneliti di Undip, di Sayung, penanaman mangrove mengalami kegagalan ketika terjadi penggenangan secara permanen oleh air laut. Artinya syarat tumbuh dari mangrove tidak terpenuhi karena dia memerlukan air laut dan kadang-kadang dia memerlukan udara. Ini adalah pendekatan pertama yang mungkin perlu saya sampaikan dalam konteks Giant Sea Wall. Giant Sea Wall tidak selalu identik dengan grey infrastruktur, dengan beton, dengan batu, tapi juga di sana ada nature-based solution atau green measures. Yang berikutnya adalah soft structure. Soft structure ini apa? Dia adalah model intervensi pesisir yang non-struktural, struktural tapi tidak terlalu dominan, yang memanfaatkan proses dinamika laut alami, fungsi ekologis perairan, dan material sedimen atau vegetasi untuk mempertahankan keseimbangan dinamis garis pantai tanpa membangun dinding kedap yang masif seperti halnya yang kita bayangkan sebagai tanggul laut. Nah, ilustrasinya ada di kanan bawah. Di sana ada sand nourishment, bagaimana mengisi secara yang dilakukan oleh manusia maupun secara alami dengan pembangunan groin di sana. Para ahli oceanografi pasti sudah sering memodelkan bagaimana kita bisa menangkap aliran sedimen transport di wilayah pesisir ini sehingga bisa mengendap di satu segmen pantai dan menjadi pantai putih di sana. Di sana juga dikombinasikan dengan sabuk mangrove, sabuk hijau, sehingga menjadi soft structure. Ini menjadi solusi yang juga menjadi salah satu komponen dari proyek Giant Sea Wall. Yang berikutnya pada beberapa titik di mana abrasi, land subsidence terjadi, mungkin ada kriteria lain juga yang menjadi landasan mengapa sebuah hard engineering, hard structure ini menjadi perlu diterapkan. Secara umum kita bisa lihat di pantai Jakarta, misalnya di Ancol atau di sebelah baratnya sampai ke Sunda Kelapa dan sebagainya, ketika musim penghujan sering terjadi genangan air di wilayah daratan. Dan ketika kita merapat sedikit ke wilayah pantai, nah di sana kita lihat ada tanggul-tanggul pantai yang sudah meluap atau merembes ke dalam air lautnya. Nah, itulah yang disebut sebagai hard engineering yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Karena apa? Karena selisih antara tinggi muka daratan dengan tinggi muka air laut pasang itu sudah sedemikian besarnya di beberapa lokasi sampai 3 meter atau mungkin lebih. Dan sudah ada banyak liputan yang dipublikasikan oleh para konten kreator di YouTube. Ini hard structure dengan segala macam perangkatnya, ada stasiun pemumpaan, ada pintu air, ada shiplock dan sebagainya tentu.
Dan yang berikutnya adalah hybrid, di mana di sana bila diperlukan dapat dikombinasikan beberapa solusi yang tadi, green infrastructure, soft maupun hard dijadikan satu tempat. Misalnya ada penanaman mangrove yang lokasinya sudah terlalu dalam, katakanlah hingga 1 meter, sehingga diperlukan breakwater di depannya sehingga sedimen dapat ditangkap dan meninggikan permukaan pesisir tersebut sehingga mangrove masih tetap hidup. Jadi secara teknis detail tentunya para ahlinya di sana sudah memikirkan di mana berbagai solusi tersebut perlu diterapkan. Nah, di sini disajikan faktor ekonomi di kolom kedua. Di sana kalau kita membangun hard infrastructure maka perlu capex, capital expenditure-nya atau modal awalnya sangat tinggi. Tapi ya waktu pelaksanaannya relatif singkat. Kita membangun tanggul laut dalam setahun kita bisa membangun berapa kilometer misalnya. Kemudian manfaat ekologisnya ya bisa dibilang sangat rendah atau negatif karena tidak ada hijauan, tidak ada mangrove yang ada di sana. Nah, contoh wilayah yang sudah atau akan ini misalnya di metropolitan yang memang aktivitas ekonominya sangat padat atau ada pelabuhan yang dibangun di sana harus ada proteksi dari aktivitas kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya. Kemudian yang soft infrastructure ini modalnya atau capex-nya sedang, dia waktu pelaksananya juga sedang-sedang begitu kira-kira. Bisa digunakan juga untuk kawasan wisata, aktivitas nelayan masih dapat dilakukan dan seterusnya. Kemudian untuk NBS, dia memang memerlukan modal yang jauh lebih rendah dibandingkan solusi hard maupun soft, tapi diperlukan waktu. Kita menanam mangrove, mungkin perlu berapa tahun kalau saya sih pengalamannya nanam pohon mangga gitu. Pohon mangga 5 tahun juga baru segitu. Jadi mungkin mangrove juga akan perlu waktu yang cukup lama. Tapi di sana manfaat ekologisnya tentu ya maksimal begitu ya, ada konservasi, ya pokoknya ada banyak hal. Nah, yang hybrid ini ya tentu kombinasi seberapa besar komponen hard dan seberapa besar komponen green di sana sehingga ini menentukan juga berapa modal dan manfaat-manfaat yang didapatkan. Nah, dari berbagai eh, solusi atau approach yang tadi sudah saya sampaikan, di sana tentu dalam pelaksanaan atau dalam penerapannya harus memperhatikan bagaimana tata ruang yang ingin didapatkan. Ketika suatu titik, satu lokasi ingin dibangun pelabuhan, katakanlah perluasan dari Pelabuhan Pelindo atau Pelabuhan Tanjung Mas, tentu di sana diperlukan hard engineering. Nggak mungkin pelabuhan menggunakan soft engineering atau green infrastructure kan. Kemudian juga dilihat juga keberlanjutannya seperti apa dan bagaimana daya dukung yang ada di wilayah hulu maupun tengah. Nah, kita nanti akan masuk ke sini. Bagaimana pengaruh hulu, tengah, dan hilir dari sebuah das ini berpengaruh terhadap penanganan permasalahan risiko banjir di wilayah pesisir. Ketika kita berada di hulu, maka di sana yang sebenarnya diharapkan adalah adanya kawasan-kawasan konservasi, di mana nanti akan terjadi resapan air hujan, menjadi sumber dari mata air, dan hijau, dan seterusnya. Ada banyak sekali para ahlinya di pusat riset kita. Kemudian juga bagaimana di wilayah tengah sudah mulai ada aktivitas ekonomi yang semakin masif dan di wilayah hilir, di mana perkotaan itu ada, terjadilah pemanfaatan lahan, pemanfaatan air yang sangat masif, sehingga risiko banjir yang ada di wilayah pesisir juga menjadi sangat maksimal saat ini. Di beberapa wilayah rutin terjadi banjir dan di beberapa wilayah juga sudah dibangun polder-polder. Ilustrasinya adalah yang ada di tengah, di Jakarta misalnya sudah ada polder yang dibangun, ada berapa puluh, itu Pak Yus Budiono adalah ahlinya polder di pusat riset kita. Kemudian hubungan antara sungai, polder system, dan waduk retensi yang terbentuk ini nanti tentunya harus diperhatikan karena kita inginnya adalah air sungai bisa mengalir secara gravitasi menuju laut. Jadi tinggi muka air di dalam waduk retensi yang terbentuk karena tanggul laut tersebut harus lebih rendah daripada tinggi muka air sungai, sehingga air bisa masuk. Dan karena volume dari tanggul laut ini sangat besar, maka dia berfungsi sebagai buffer. Pemompaan dapat dilakukan secara berkala dan itu pasti nanti akan dihitung. Kapasitas pompa yang diperlukan dengan memperhitungkan debit tahunan dari keseluruhan das yang ada atau yang akan masuk ke dalam tanggul laut tersebut. Yang berikutnya ini adalah ilustrasi bagaimana waduk retensi yang terbentuk kemudian nanti akan berfungsi sebagai berbagai macam hal begitu ya.
Di sana salah satunya tadi sudah disebutkan sebagai pengendali banjir di wilayah daratan, karena tinggi muka air ini dapat diturunkan sedemikian rupa sehingga bisa menampung debit-debit banjir, sehingga kita tidak perlu lagi ada storage di bawah tanah seperti di Tokyo atau di Kuala Lumpur atau di negara-negara Eropa lainnya. Di sana juga kita dapat memanfaatkan suatu saat kayak waduk retensi yang terjadi di Belanda itu dalam waktu kalau tidak salah baca saya di literatur dalam waktu 8-10 tahun sudah menjadi air tawar yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ada aquaculture, ada pemanfaatan sebagai air bersih, dan di banyak tempat sekarang kita sudah membangun PLTS terapung di di Waduk Cirata dan di waduk-waduk yang lain sudah direncana. Mungkin ini juga bisa menjadi tempat bagi pembangunan PLTS terapung tadi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat pada kondisi di mana nanti suatu saat proyek tanggul laut ini sudah ada di bagian paling kiri tentunya upaya untuk mensubstitusi pemanfaatan air tanah juga harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena diharapkan nanti suatu saat air dalam waduk retensi tersebut sudah menjadi air yang layak diproses menjadi air baku bagi air pump. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk setiap warga masyarakat atau industri yang ada di wilayah pesisir untuk terus mengover ekstraksi air tanah. Yang kedua juga related terhadap itu, dan di gambar yang ketiga ini hanya ilustrasi saja bahwa ketika sebuah infrastruktur yang sangat besar dan sangat panjang dari Serang hingga Gresik tersebut dibangun, maka di sana diperlukan teknologi. Kita tidak bisa membiarkan infrastruktur tersebut berdiri di sana tanpa ada pemantauan yang intensif. Maka di situ diperlukan ada sistem pemantauan digital berbasis digital twin, berbasis IoT, dan sebagainya. Masuk ke topik yang berikutnya adalah saya mencoba untuk menghubungkan ya antara apa yang dimiliki oleh teman-teman di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air dengan yang diperlukan oleh proyek JNC Wall ini. Pada bidang ekotoksikologi dan limnologi misalnya, ketika terjadi waduk retensi di sana, tentu tergantung dari air sungai yang masuk ke dalamnya. Bagaimana kualitasnya? Nah, di sana mungkin perlu ada simulasi sehingga diskusi-diskusi yang terjadi saat ini. Kalau dibangun waduk nanti akan menjadi ipal raksasa dan sebagainya itu bisa dibahas menjadi lebih spesifik dan lebih ilmiah. Ini kekhawatiran-kekhawatiran dapat dijawab dan dapat diantisipasi nantinya memang kalau memang terjadi dengan upaya-upaya yang lebih cepat lagi sehingga air yang masuk ke dalam tanggul laut atau waduk retensi tersebut menjadi berkualitas lebih baik. Yang berikutnya adalah riset kerentanan biomagnifikasi rantai makanan. Bagaimana akumulasi zat pencemar yang ada di sungai yang saat ini sudah banyak penelitiannya di Sungai Citarum misalnya teman-teman dari Limnologi dan Sumber Daya Air itu kemudian berdampak terhadap kesehatan biota waduk retensi maupun biota perairan yang nantinya akan terbentuk di sana dan juga terhadap masyarakat pesisir. Kemudian juga mungkin teknologi remediasi air yang secara terintegrasi terbentuk di sana di lingkup waduk retensi tersebut, baik mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Pada topik mekanisme dan permodelan banjir komposit ini juga sangat menarik karena saat ini terjadi banjir komposit yang hampir merata di pesisir yang pada beberapa pekan lalu Bu Reni sudah mempresentasikan di Bandung, di BRIN Bandung. Nah, ini mungkin juga perlu dilakukan secara dini untuk melihat bagaimana permasalahan tersebut nanti dapat diselesaikan dengan JNC Wall ini. Kemudian juga ada dinamika gradien hidrologis yang terbalik, di mana kegagalan fungsi drainase gravitasi nanti kalau tetap terjadi land subsidence ini dapat mengakibatkan genangan-genangan atau banjir yang berdurasi lama di wilayah pesisir. Pada extreme climate events, ya tentu ini sangat berpengaruh terhadap tadi kejadian banjir komposit maupun juga tinggi muka air laut. Ini para ahli di bidang tersebut dapat meneliti intensitas badai laut yang mungkin terjadi dengan segala macam NGO dan kawan-kawan yang saya tidak begitu paham. Kemudian juga bagaimana pergeseran musim dan krisis air bersih ini dapat atau berpotensi untuk diselesaikan atau
dan sebagainya itu para peneliti yang lebih paham di bidangnya. Kemudian bagaimana biofisik, evaluasi biofisik dari nature based solution, karena mungkin ya dalam benak saya nature based solution ini kan mempunyai keterbatasan. Seperti tadi ketika ada terjadi land subsidence di suatu lokasi yang rate-nya cukup tinggi, maka mangrove yang ditanam itu juga dia pada batas tertentu tidak akan bisa tumbuh lagi karena dia tenggelam begitu. Ambang batasnya seperti apa? Kemudian bagaimana dapat dihubungkan dengan rekayasa struktural misalnya yang di salah satu produk dari pusat riset hidrodinamika kalau tidak salah itu adalah Brinlock itu atau modifikasi dari tetrapod yang dapat menjadi breakwater bagi lahan yang akan ditanam mangrove. Itu solusi yang seperti itu tentunya bermanfaat karena itu adalah solusi hybrid yang di samping dapat melindungi wilayah pesisir juga dapat dapat menghidupkan ekosistem pesisir secara alami. Kemudian penelitian tentang blue carbon, valuasi jasa lingkungan ini tentunya di era global saat ini juga menjadi sangat dalam tanda kutip seksi begitu ya. Dan saat ini juga pemerintah sedang atau sudah merevisi 2025 lalu tentang ekonomi karbon yang tentu ini menjadi sangat penting ketika ada perubahan di Pantura. Nah, tidak kalah penting juga tentu geoteknik yang ada di wilayah pesisir ini timnya Pak Fajar Rubes atau Pak Semedi atau yang lain ini tentu juga sangat memahami bagaimana mekanika tanah di wilayah tersebut dan apa yang perlu diantisipasi atau apa yang akan terjadi bila nanti suatu saat uh, air laut tidak lagi menyentuh wilayah pesisir tersebut dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara pemulihan aquifer pasca moratorium air tanah. Jadi pada dasarnya presentasi saya tadi adalah ingin menyampaikan bahwa dalam pembangunan Giant Sea Wall ini terjadi kompleksitas permasalahan yang harus diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini dan kita secara negara ini belum mempunyai tanggul laut sampai saat ini sehingga di sana ada kebutuhan para peneliti, para akademisi yang memberikan masukan kepada siapapun nanti yang merencanakan pembangunan Giant Sea Wall ini. Di sana juga ada urgensi dukungan kebijakan yang secara efektif begitu ya diterapkan di level pelaksanaan dan pada akhirnya diharapkan tadi topik-topik riset yang tidak terbatas pada topik yang tadi dapat diajukan karena saat ini sudah ada MOU antara BOPPJ, BRIN dan juga Kementerian Dikti Saintek mengenai topik-topik riset yang dapat diterapkan untuk mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Sangat gamblang sekali penjelasannya. Memang menjadi sangat berat sekali, gitu ya. Kalau kita membangun Giant Sea Wall, terutama di Indonesia itu kan air domestik dengan air sungai alami itu dari hulunya udah bersatu sehingga water quality sampai ke hilir itu lama-lama tambah buruk gitu ya. Dan ipal-ipal itu belum begitu banyak untuk memperbaiki mulai dari hulunya. Saya pikir begitu air yang terkumpul yang tadi Pak BHS jadi apa namanya limbah yang besar gitu ya itu jadi kekhawatiran eh, kita semua. Kemudian yang kedua masyarakat kita juga belum bisa manage sampah mulai dari rumah gitu. Begitu masyarakat bisa memilah tentunya apa yang akan dikerjakan menjadi Giant Sea Wall sampah itu tidak sampai ke sana itu jadi sangat lebih ringan lah tugasnya gitu itu itunya mungkin ya. Nah, jadi tugasnya tambah berat sekali kalau di Indonesia. Baik, di pertama-tama di chat ini sudah eh, banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mulai dari saya pertama ke chat dulu karena memang dari awal sudah ada beberapa pertanyaan ya. Begitu dari slide awal Pak Budi paparkan beberapa ada pertanyaan. Ini Pak Surya Diputra udah ada dua pertanyaan mungkin. Atau Pak Surya Diputra silakan langsung aja dulu karena ada chat di sini, ada dua chat dari Pak. Ya, silakan Pak Surya Diputra. Bapak Surya Diputra, INN Surya Diputra. Silakan.
Oke, baik. Langsung. Terima kasih, Pak. Saya eh, ingin berbagi informasi ya, karena kebetulan saya dulu ada di Wetlands International, sekarang sebagai penasehat ya. Kemudian mengikuti juga apa yang terjadi sekarang dengan apa namanya Palm Islands yang di Dubai, itu kan juga konstruksinya hard structure. Itu apa yang terjadi belakangan ini terlepas dari isu perang Iran, itu struktur itu ternyata banyak sekarang yang apa namanya bablas. Artinya dikhawatirkan itu Palm Islands dan juga beberapa bangunan-bangunan tingginya juga akan rusak ya. Nah, jadi uh, kalau mau detailnya nanti sudah saya muat di chat room ya. Jadi artinya potensi daripada pembangunan giant sea wall itu akan bermanfaat. Itu pasti tidak bisa diragukan. Tapi jika dilakukan hanya parsial ya, itu dari paket solusi itu kita harus memperhatikan juga hal-hal lain. Itu yang pertama, itu menghentikan pengambilan air tanah secara berlebihan. Kedua, apa namanya, menyediakan air perpipaan PDAM misalnya, ya. Kemudian memperbaiki pengolahan sungai dan drainase, kemudian merehabilitasi mangrove dan kawasan pesisir. Jadi ini merupakan kegiatan yang terintegrasi. Jadi seawall apa Great Seawall aja. Kemudian yang paling penting Pak ini adalah melakukan pemeliharaan tanggul. Itu. Memang penjelasan Pak Budi sangat menarik sekali. Terima kasih Pak. Saya juga banyak itu misalnya apakah dia akan bisa menjadi man-made lake atau man-made laguna ya atau sebagai reaktor pengolahan air limbah tadi sudah dibahas. Nah, tentunya ini akan sangat menarik, tapi kita juga harus memperhitungkan adanya siltation atau pendangkalan akibat masukan air-air dari darat ya, sehingga laju pendangkalannya sangat cepat sekali. Nah, kemudian kami kebetulan sempat dulu ditawari pekerjaan untuk apa namanya Green Bay itu di Jakarta. Itu bagaimana pulau-pulau buat seawall. Kenapa? Karena buktinya yang terjadi di Sulawesi ya di Makassar itu kebetulan saya punya teman-teman lagi berangkat ke sana itu dia punya region jadi menumpuk terjadi vegetasi mangrove-nya bertambah dan juga kegiatan wetland internasional itu di Pulau Dua di Banten ya di Serang itu kita coba dengan perangkap lumpur. Nah kemudian akhirnya mangrove-nya bisa bertahan ya dan hidup sampai saat ini. Nah itu kegiatannya sudah berjalan sejak tahun 2009 jadi sudah 16 tahun. Demikian terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Budi tanggapin dulu karena ada beberapa pertanyaan yang sebelum ke pertanyaan yang lain ditanggapin dulu. Maka silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Iwan, Pak Surya Diputra Bapak ya. Terima kasih Pak, masukannya memang dalam kegiatan tahap kegiatan hingga saat ini dalam persiapan ini ada banyak diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak termasuk dengan akademisi, peneliti dan pihak-pihak lain, organisasi-organisasi yang lain sehingga banyak kekhawatiran yang sudah diidentifikasi dan itu akan menjadi muatan dalam mempertimbangkan bagaimana cara mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut dan pada saatnya nanti bila dokumen ini sudah
sudah dapat lampu hijau untuk didiskusikan dengan masyarakat luas, tentu itu juga akan didiskusikan dan masukan-masukan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu tentu akan sangat bermanfaat itu Pak. Karena pada prinsipnya adalah bahwa pembangunan sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif terhadap semua pihak, walaupun kalau di tahapan pelaksanaan yang terdampak akan ada, tapi bagaimana caranya, bagaimana seninya, kemudian dampak tersebut ditanggulangi sehingga menjadi manfaat, itu yang akan menjadi PR bagi para pelaksana nanti. Terima kasih Pak Suraju. Jadi mungkin tidak perlu ada yang saya jawab, tapi justru itu akan menguatkan apa yang sudah kami pikirkan. Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Maaf, saya matikan video agak naik turun, jadi begitu saya hidupkan kadang-kadang malah agak terputus ya. Mohon maaf, video saya mati. Selanjutnya ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi sama Pak Budi. Yang pertama dari Pak Budi Winarto ya, itu terkait apakah di depan Giant Sea Wall itu tidak diberikan tanaman laut mangrove, walaupun tadi ada mungkin dari gambar-gambarnya ya. Ini kemudian chat selanjutnya dari Prof. Irfan, penurunan muka tanah ini tidak hanya di Indonesia, tapi dijelaskan Pak Budi juga tadi. Bagaimana cara mengatasi penurunan muka air ininya? Seperti apa menurut Pak Budi? Kemudian yang ketiga, ini eh, Mas Dino Gonzales, apakah ada kaitannya land subsidence dengan secara signifikan dengan proses intrusi air laut? Itu, itunya di chat ada itunya pertanyaannya. Silahkan 3 pertanyaan itu Pak Budi ditanggapi. Selanjutnya nanti saya coba ke pertanyaan langsung ya setelah respon dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Iwan. Ini saya baca juga Pak Budi Winarto ya. Apakah di depan dibuat berlapis-lapis? Jadi memang dalam salah satu desain begitu, walaupun ini kan masih terus dinamis didiskusikan. Dalam salah satu desain itu ada solusi yang hybrid begitu ya, di mana nanti ada tanggul laut, di depannya ada mangrove, dan kalau memang diperlukan supaya mangrove tersebut tumbuh dengan baik, diperlukan breakwater, maka di sana akan diterapkan breakwater dengan segala macam teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi misalnya teman-teman BRIN itu kalau tidak salah mereka sedang mengelola anggaran penelitian RIM yang nilainya lumayan besar gitu untuk bagaimana mengembangkan teknologi yang dapat memfasilitasi tumbuhnya mangrove tersebut dengan baik pada kedalaman air laut yang seberapa begitu. Teknisnya tentu mereka lebih paham, dan itu memang akan menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan. Kalau yang ditanyakan oleh Prof. Irfan, ini Prof. Irfan menanyakan penurunan muka tanah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak wilayah di dunia ya. Memang kita sering baca literaturnya begitu Prof ya. Bagaimana mengatasinya? Banyak sekali yang sudah merekomendasikan, karena di pesisir Jawa 80% penurunan muka tanah itu adalah kontribusi dari over ekstraksi air tanah. Maka ya yang paling gampang bagaimana kalau ekstraksi air tanah tersebut dihentikan, diminimalisasi, sehingga ya dia akan berhenti di sana. Di beberapa tempat tinggi muka tanahnya bisa naik, tapi nggak mungkin dia akan kembali ke posisi semula. Itu yang saya pahami, tapi mungkin nanti para peneliti di bidang geoteknik, geologi ini mungkin bisa lebih banyak menjawab. Kemudian yang tadi Pak Dino, keterkaitan antara land subsidence dengan intrusi air laut, ini dalam penelitian kami di Semarang itu tidak masuk ke ranah teknisnya Bapak. Jadi kami mengidentifikasi fenomena land subsidence dihubungkan dengan manajemen risiko banjir. Jadi kalau pertanyaan ini mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman lain yang ada di Kelris Bapak. Pak Dino sendiri mungkin lebih paham ini, nanti silahkan dijawab. Itu Pak Iwan, 3 pertanyaan ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan langsung. Ini ada Pak Nawa Swedi sudah raise hand. Silakan langsung Pak Nawa. Makasih Pak Iwan. Pak Mangga, Budi, silakan. mantap nih, menarik nih. Sedikit aja sharing terkait dengan kegiatan untuk pembuatan Giant Sea Wall. Saya sudah lama nggak coba ngikutin yang untuk perkembangan yang ini.
apakah desain dari yang ini kan kalau rencana Pak Presiden kan dari ujung Surabaya sampai ujung Banten. Nah, yang sudah ada desainnya, dalam artian desain dalam artian yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan yang menginisiasi ini, apakah sudah pernah dikonfirmasi dengan model, Pak Budi? Dalam pentahapan pekerjaannya. Misalnya untuk yang kasus untuk yang Demak Semarang aja, itu untuk desain fisiknya, dalam artian di desainnya itu kira-kira sudah ada gambarnya belum? Kalau sudah ada gambarnya, itu baru pemodelan bisa masuk. Baru ketahuan nanti efek dalam artian di sisi lingkungan, dari sisi yang lain-lain, apakah itu akan berpengaruh? Karena pekerjaan tidak sekalian desain, sekalian itu selesai tidak bisa. Itu ada tahapan, misalnya dari tahapan Demak dulu menuju Semarang, atau dari Semarang dulu menuju Demak, itu akan berbeda efeknya. Dari sisi arus lautnya, dari sisi sedimentasinya, dari sisi istilahnya kalau kita bicara masalah kualitas airnya dan lain sebagainya, terus efek backwater dan macam-macamnya. Nah ini kalau ada ini menarik Pak Budi. Jadi sebelum menjalankan itu, kalau memang sudah rencananya maunya apa, akhirnya kan nanti bisa dipilih, itu bisa setelah model, ketika ada efek yang negatif yang berlebihan kan bisa diredesain lagi. Nah proses ini yang saya masih mungkin awam dalam artian untuk melihat dari teman-teman yang sekarang lagi berkecimpung di sini. Kalau ini ada cukup menarik, dan itu kalau belum ada, mohon yang kayak gini-ginian diperhatikan Pak Budi. Dari pentahapannya sampai ke model pentahapan itu pun bisa dilakukan. Makasih Pak Budi, itu aja untuk sementara. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Iwan. Pak Nawa, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan memang semua orang akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan saat ini memang untuk tanggul laut ini atau Giant Sea Wall ini ada beberapa yang sudah memasuki tahapan mulai dipikirkan secara detail, dan kaidah-kaidah tadi yang disampaikan oleh Pak Nawa mulai dari permodelan, desain itu sudah menggunakan kaidah-kaidah coastal engineering yang memang biasa diterapkan Bapak. Jadi nanti akan ada permodelan dan seterusnya tadi yang tadi Pak Nawa sampaikan. Mungkin kalau memang Pak Nawa ada ide begitu bisa bareng-bareng diajukan sebagai proposal penelitian atau riset begitu yang bisa memperkuat hasilnya bagi tim perencana nantinya Pak Nawa. Itu mungkin yang bisa ditempuh sambil ya itu sesuai dengan kepakaran kita di pusat riset. Kalau ada sesuatu bisa kita sampaikan kepada tim perencana nantinya. Baik, cukup Ya. Pak Nawa. Selanjutnya Pak Indra, silakan Pak Indra langsung. Makasih Pak Iwan, Pak Budi. Makasih Pak Iwan waktunya. Punten Pak Budi, mungkin kalau saya saran ya, untuk buat instruksinya dibuat di plastik ya. Karena produksi plastik di kita itu banyak dari sampah-sampah, mungkin bisa dimanfaatkan untuk barrier-barriernya, untuk paling dekat dengan pantai, dan kemudian diambil jarak 3 atau 6 meter, dibuat lagi barrier lagi, kemudian diisi oleh sampah-sampah yang telah dipilah dulu ya Pak, selain sampah yang berbahaya gitu, untuk pemadatan bisa nantinya untuk dijadikan jalan juga. Kemudian satu lagi Pak, kemungkinan untuk di muaranya pastinya sedimentasi itu akan terus berlangsung. Bisa kemungkinan dari dasar sungai itu ditambahkan barrier sekitar 1 atau 2 meter ya dari dasar permukaan sungai. Kemudian itu dijadikan penahan sebagai penahan sedimen ataupun sampah yang kemudian nanti bisa disedot oleh mesin penyedot. Mungkin itu dulu tambahan dari saya idenya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Mungkin ide ini bisa ditanggapi Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Indra. Ide menarik ya memanfaatkan plastik. Tapi ya itu tadi Pak, kita itu kan di Indonesia sudah ada banyak regulasi yang menjadi pembatas bagi
penanganan limbah-limbah. Dan saya nggak tahu kalau memang sudah ada riset yang ketika memanfaatkan plastik tersebut memang memadai secara struktur maupun secara ekologi, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Pak Indra punya referensi atau laporan penelitian mungkin bisa di-share Pak nanti sebagai bahan bagi para perencana untuk dijadikan konsideran gitu. Mengenai sedimen trap di sungai itu nanti menarik juga untuk dipelajari, dan di banyak tempat kan memang sebenarnya yang sudah dibangun oleh teman-teman PU dalam bentuk bendung itu juga sudah menjadi sedimen trap yang mungkin secara desain tidak direncanakan, tapi terjadi penangkapan sedimen di sana. Terima kasih Pak Indra masukannya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak kita balik lagi ke yang pertanyaan dari chat. Yang pertama dari Payus ini mungkin eh ini terkait dengan itu ya. Apa tadi identifikasi Halo. dari Pak Budi kan banyak. Identifikasi dari Pak Budi kan banyak sekali pengambilan air tanah gitu. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan besarnya bagaimana memperoleh alternatif nih, sumber daya airnya setelah setelah masyarakat pesisir gitu ya, hotel atau industri dilarang untuk mengambil dari air tanah. Itu lihat di kasusnya di Tokyo dan Bangkok berhasil mengatasi land subsidence dengan regulasi dan pricing gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian ini yang menarik dari Pak Hidayat, karena kampus kita sebelum Palu ini Pak Prof. Hidayat, nah itu dulu ada kelompok riset infrastruktur gitu ya. Nah, ini terkait dengan Giant Sea Wall, itu gimana kalau itu dihidupkan kembali tuh yang kelompok riset infrastruktur, itu kan bisa nanti desainnya seperti apa. Seperti Pak itu tadi, Pak Indra, kalau dari bangun dari infrastruktur dari plastik seperti apa bisa jadi riset tersendiri juga. Sangat menarik. Terus yang ketiga ini dari Pak Sunu, Gen Wall ini merupakan kegiatan proyek lanjutan dari National Capital Integrated Coastal Development. Nah, itu kan di dokumen itu fokusnya ke problem problem banjir dulu. Setelah itu selesai baru problem yang lain di, diselesaikan. Baik, Pak Budi, tiga pertanyaan itu coba ditanggapi. Terima Ya kasih. Pak Ivan, terima kasih. Pak Yusnur ya tadi eh, betul Pak, di banyak tempat memang regulasi untuk tidak lagi mengekstraksi air tanah ini sudah ada, dan kalaupun ada harus mengajukan izin sampai ke pusat. Ya karena kami bukan peneliti di bidang tersebut, ya kami tidak paham mengapa yang seperti itu bisa terjadi sampai kemudian pihak penyedia air baku atau air minum, air bersih belum mampu ya. Tapi tentunya di setiap wilayah di Semarang terutama juga mungkin ada permasalahan dengan suplai air baku, dan Giant Sea Wall ini nantinya suatu saat kalau air yang ditangkap dalam waduk retensi sudah menjadi air yang fresh water, maka akan berpotensi untuk digunakan menjadi air baku bagi pemenuhan. Makanya dalam slide yang tadi saya sampaikan, itu syarat dan kondisinya adalah bila mana Giant Sea Wall sudah tertutup dan air dari sungai itu sudah masuk ke sana dan terjadi pengenceran atau penurunan salinitas air yang tertangkap di sana dengan air sungai, sehingga air yang tertangkap tersebut bisa digunakan menjadi air baku bagi kebutuhan spam. Kemudian Pak Hidayat, wah ini Pak Hidayat mau bernostalgia. Pak Hidayat, saya punya nomor WA, nomor HP dari ketua kelompok risetnya Pak. Nanti mungkin Pak Hidayat bisa berikan penyadaran supaya menghidupkan kembali kelompok risetnya ini. Iya, iya, semangat. Ya, saya sih karena feeling saya ketua kelompok risetnya udah terlalu nyaman dengan nulis-nulis paper gitu sehingga lupa bahwa dia harus mendesain infrastruktur. Nah, itu Pak Hidayat. Kemudian Pak Sulu ya Pak, jadi kalau yang Giant Sea Wall ini di samping untuk perlindungan dari banjir rob, banjir sungai, composite flooding, ini juga ditujukan untuk pengembangan wilayah Bapak. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, dia tidak hanya berfungsi untuk melindungi tapi juga untuk mengembangkan. Jadi uh, kombinasi tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah pesisir kita menjadi lebih berkembang dan sustain di masa yang akan datang. Banjir itu adalah salah satu komponen di sana. Itu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini kita lanjut ke pertanyaan Bu Popi yang terkait ini juga.
begitu giant sea wall ya, tanggul-tanggul itu jadi, kemudian eh, di Semarang itu kan robnya sudah tertahan, tapi banjir dari hulu mengenang di balik tanggul. Nah, solusinya seperti apa? Apakah dibangun sistem polder atau teknologi lain? Mungkin kalau tertahan apa pompa mungkin ya, Pak Budi. Mungkin solusinya seperti apa, Pak Budi? Terima kasih Pak Iwan. Bu Popi, jadi sebagaimana tadi saya ilustrasikan, memang perencanaan kan belum ada detailnya ya. Tapi pada prinsipnya bahwa air yang akan masuk atau yang selama ini masuk ke pantai utara, nantinya akan tertangkap di dalam waduk retensi tersebut dan tinggi muka air di waduk retensi itu akan dikondisikan sedemikian rupa secara sistem sehingga air sungai bisa masuk ke dalam waduk retensi tersebut. Nah, dengan mekanisme pemompaan dan sebagainya dia bisa dikontrol, termasuk juga untuk menangkap debit banjir, Ibu. Jadi semoga dengan adanya storage yang kalau di Tokyo maupun di Kuala Lumpur itu adanya di bawah tanah di daratan, di Pantura nanti digeser ke offshore sana, itu permasalahan banjir dapat diselesaikan, Bu. Mengenai detailnya itu tentu akan menjadi diskusi yang lebih rinci lagi bagi para perencana. Sistem polder tentu juga tetap akan dilanjutkan karena sistem polder itu menjadi komponen juga dalam manajemen risiko banjir. Itu Pak Iwan. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian? Mumpung Pak Budi masih ini, sibuk sekali Pak Budi ini nanti. Siap, siap. Ini udah nunggu yang lain lagi, Pak. Atau lewat chat, ada pertanyaan lain? Atau Pak Budi, kalau penyebabnya itu kan secara umum penarikan dari air tanah ya, sehingga subsiden itu terus berlangsung. Tapi secara alami kalau tidak ada penarikan, apakah alami juga rate-nya cukup tinggi juga gitu? Karena kan kalau dari sisi geologi misalnya sebenarnya kan lempeng Eurasia itu didorong sekali 7 cm per tahun. Nah, mungkin apakah itu juga ada kaitannya dengan penurunan di wilayah Pantura itu dari geologi ya? Tapi kayaknya belum ada penelitian ke arah situ. Siap. Siap, Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini tanya ke saya yang bukan saya pahami. Jadi ini di sini ada Pak Fajar Lubis. Pak Fajar Lubis ini beliau kan dulu ketua Kelris interaksi air tanah air permukaan nih. Pak Fajar Lubis bisa ini saya ajukan bantuan nih telepon teman ini Pak Fajar Lubis. Mungkin bisa memberikan insight apa yang terjadi kalau tidak ada over ekstraksi air tanah. Apakah juga akan terjadi amblesan atau bagaimana Pak Fajar Lubis? Ya, terima kasih Pak Budi. Ini jadi nodong ini. Bicaranya kan Pak Budi ini. Saya micu. Apa? Ya, jadi ya seperti kita ketahui bahwa amblesan atau land subsidence itu tidak hanya faktor dari air tanah, tapi juga ada 4 faktor yang kita ketahui sampai saat ini. Yang pertama adalah selain air tanah itu adalah natural kompaksi. Jadi dia mengalami pemadatan secara alami. Karena memang batuan-batuan di Indonesia ini umurnya kuarter. Kuarter ini skala dalam waktu geologi di mana masih sangat muda ya. Jadi sedimentasi yang baru datang dari muara-muara yang kita sama-sama lihat tuh pasti mengalami proses kompaksi. Jadi ini harus hati-hati dan ini juga sampai 100-200 tahun yang lalu juga masih sedimentasi. Ya mungkin kita tahu ada riset bahwa sebenarnya dulu Gunung Muria itu terpisah ya dengan daerah Pulau Jawa. Ya dan itu sekarang mulai jadi selat lagi katanya ya Pak Budi ya. Jadi tadi saya kalau boleh tanya, tapi kan saya jadi host gak boleh nanya, nanti jeruk makan jeruk Pak Budi. Jadi sebenarnya kayak kasus yang dibilang bahwa banjir di daerah Pati itu adalah proses menjadi selat kembali, itu juga menjadi satu hal yang harus jadi note untuk tim BOPJ ya. Jadi memang ada proses alami di mana muka air pantai di garis pantai di pantai utara Jawa ini adalah maju dan mundur ya. Jadi kayak tadi bicara Semarang, kita tahu bahwa garis pantai Semarang tuh pernah sampai di Kuil Sampokong ya. Karena Kuil Sampokong itu agak di tengah sekarang dan ada bukti-buktinya bahwa memang mereka mendarat di situ. Ya, sehingga akhirnya itu adalah posisi muka air laut. Jadi itu natural kompaksi, kemudian pembebanan bangunan itu juga pengaruh ya, dan yang terakhir adalah Indonesia ini aktif tektoniknya. Memang ada beberapa peneliti ya, tidak hanya dari BRIN tapi dari Perguruan Tinggi. Ya ini kita kalau dari Perguruan Tinggi ada, kita tunggu kontribusinya yang mencoba kuantifikasi dan mungkin tadi dari BOPPJ sudah keluar angkanya yang di 74 sampai 82% hanya air tanah.
Jadi memang ini yang major, sehingga tadi betul BOPPJ seperti kata Pak Budi sebagai staf ahlinya adalah fokus di yang 74 sampai 82% ini. Tapi jangan lupa masih ada 18% sampai ke 26% ini yang faktor lain. Nah ini mungkin dalam pertimbangan konstruksi giant seawall tadi, ya itu memang kadang-kadang tidak bisa yang masif, karena kan struktur masif ini kelemahannya adalah amblesan ini ya Pak Budi ya. Itu mungkin saya dikoreksi kalau saya salah. Itu mungkin dari saya tambah aja. Terima kasih Pak Iwan, Pak Budi. Pak, koreksi Pak Fajar, yang 74 sampai 82% adalah data dari literatur, dan kalau tidak salah itu dari Bu Dwi Sarah ya. Dwi Sarah dari PRKG yang sudah meneliti, dan pada pertemuan di BRIN Bandung beberapa pekan lalu, beliau men-state ulang bahwa sekitar 80% memang kontribusi dari apa yang dilakukan oleh industri maupun masyarakat yang ada di pesisir dalam bentuk ekstraksi air tanah tersebut yang kemudian memperparah land subsidence. Demikian Pak Fajar. Oh, berarti angkanya dari BRIN juga ya Pak Budi. Siap. Baik, jadi mudah-mudahan BOPPJ nanti bisa mencari second opinion ya. Jadi saya kira dari kementerian, dari perguruan tinggi yang hadir di sini, ini memang masih, kalau BRIN adalah data riset yang masih sangat terbuka untuk dikritisi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi koreksinya. Baik, terima kasih Pak Fajar, penjelasannya jadi clear ya. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan mungkin dari Pak Suryadi Putra. Silakan Ya. Pak Suryadi Putra. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan Pak sedikit terkait dengan tadi pembicara menyampaikan adanya, saya katakan sebagai cultural adaptation, Pak. Saya kebetulan sempat survei pendek di lokasi-lokasi yang tadi banjir di daerah Semarang. Ya. Memang susah, Pak. Mereka mau berpindah ke tempat lain karena mereka beranggapan saya sudah tinggal di sana, lahir di sana. Ini juga terjadi di pantura-pantura lain. Jadi saya anggap sebagai cultural adaptation. Mereka mau beradaptasi terhadap kondisi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak. Mungkin nggak daerah-daerah yang mangkuk-mangkuk tadi, ya itu konstruksi bangunan untuk masyarakat itu dijadikan semacam rumah panggung. Di bawahnya tetap air, tapi di atasnya adalah pemukiman. Ya, itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Pak Iwan? Ya, silakan langsung Pak. Langsung. Menarik Pak Suryadi. Jadi memang ya itu kan dinamika Bapak ya, di mana ada peluang, ada masukan, ada ide. Mungkin itu nanti pemerintah kota atau yang mengelola wilayah pesisir tersebut mungkin bisa menempuh beberapa pendekatan tersebut. Pada intinya kan semua orang pengen hidup layak, pengen hidup nyaman, dan aktivitas ekonominya tidak terganggu. Jadi mungkin solusi-solusi seperti itu nanti akan berkembang Bapak. Saya yakin perubahan akan mengakibatkan perubahan yang lain, dan semoga perubahan tersebut mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Itu Pak Surya. Ya, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya dari chat ini ada pertanyaan dari Bu Sonia Rizani. Potensi dampak tanggul di daratan terhadap genangan air sungai di kawasan bisa di kajian mengenai potensi dampak tanggul daratan ini udah ada kajiannya belum Pak Budi? Terus selanjutnya dari Bu Livia, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, proyek tanggul itu akan berjalan secara utama dan membutuhkan waktu yang panjang. Apakah Pak BHWS terlibat dalam proyek jangka panjang tersebut? Katanya gitu. Kemudian Pak Agus Wuryanta terkait giant seawall untuk yang nature based solution yang mangrove, pengolahannya apakah akan diambil oleh BPO PPZ juga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang di chat, Pak Budi silakan. Terima kasih Pak Iwan. Ibu Sonia dari PSG ya, Sumber Daya Geologi kalau nggak salah. Kajian spesifik itu nanti tentu akan dilakukan oleh tim perencana Ibu. Tapi pada pertemuan di BRIN Bandung 2 pekan yang lalu, Bu Reni dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya sudah mempresentasikan hasil riset composite flooding di wilayah pesisir, dan mungkin dalam waktu dekat Bu Reni juga akan berkolaborasi dengan tim peneliti lain untuk mengajukan proposal yang lebih komprehensif lagi untuk mendukung proyek ini. Jadi memang hasil-hasil prediksi, proyeksi ke depan kalau ada tanggul laut itu bisa dibilang saat ini kan belum ada, karena memang yang sudah dilakukan kebanyakan adalah apa yang terjadi sekarang dan apa solusinya, tapi itu masih berupa hipotesis yang perlu kemudian dikaji lebih ulang lagi, dikombinasikan dengan desain kalau memang sudah ada nanti, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi lebih spesifik.
kalau boleh dibilang mungkin belum ada itu Bu. Jadi sambil jalan. Yang berikutnya adalah menurut Menko Pak AHY ini jangka panjang. Nah, kalau ditanya apakah saya akan terlibat, ini tergantung Pak Iwan. Ini menugaskan sayanya sampai kapan gitu kayak. Yang berikutnya Pak Agus Suryanta untuk NBS ini Pak Mangrove. Jadi kalau di dokumen perencanaan pembangunan kita itu kan bukan masalah mengambil Pak ya, tapi masalah kewenangan. Jadi masalah kewenangan ini nanti pasti akan berbagi tugas antar lembaga kementerian dan pada akhirnya adalah yang diangkat kolaborasi dan sinergi sehingga yang direncanakan nantinya akan tercapai dan ujung-ujungnya untuk masyarakat. Jadi bahasanya saya sudah bahasa-bahasa yang agak mendewa gitu Pak Iwan. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, karena memang proyeknya jangka panjang ya, dan semoga lancar kegiatannya. Ada lagi di Zoom pertanyaan lanjutan ataupun klarifikasi ataupun pernah penelitian di wilayah-wilayah pesisir Pantura? Atau mungkin ini Pak Iwan, Ya, kemarin silakan. Pak Fajar Lubis kan share itu ada penandatanganan kerjasama antara BPPJ dan BRIN terkait dengan wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI. Mungkin Pak Fajar Lubis dan tim bisa menceritakan apa yang pada tahun ini sudah akan dikerjakan dan peluang-peluang proyeksi ke depan lebih spesifik gitu apa yang kira-kira bisa disusun bersama antara BPPJ dan BRIN gitu Pak. Nah, baik, kita todong lagi Pak Fajar Lubis. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, saya siapkan dulu ya pertanyaan itu ya. Jadi ini mendadak, sebentar. Boleh kalau silakan kalau ada yang lain dulu. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain nanti setelah ini mungkin Pak Fajar Lubis akan memaparkan. Boleh saya tanya lagi, Pak? Oh, silakan Pak Surya. Ya, Silakan, malam. daripada nggak ada yang bertanya ya. Ini menarik, Pak, terkait dengan tadi apa namanya waduk retardasi itu atau yang mangkok-mangkok tadi yang difungsikan sebagai area terbuka ya. Nah, kalau seandainya dari pegunungan dari upstream ya itu terjadi transportasi daripada sedimen, itu kan di sana akan terjadi juga akumulasi, Pak. Ya, artinya seberapa cepat tingkat akumulasi ini sehingga menyebabkan kawasan tadi retardasi basin itu akan tertutup oleh lumpur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, kan lokasi-lokasi ini juga berfungsi sebagai recharging zone untuk apa groundwater. Nah, artinya apakah sudah ada kajian untuk area yang sedemikian luas, tingkat input material dari upstream seperti itu, akhirnya lama-kelamaan mungkin apa namanya recharging, pengisian air tanah itu sendiri bisa teratasi meskipun di satu sisi terjadi pemompaan. Nah, ini saya nggak tahu, Pak. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Surya. Pak Iwan langsung ya. Silakan. Ya, terkait dengan tadi mangkok-mangkok apakah nanti bisa terisi dengan lumpur. Nah, secara teori sedimen yang diangkut di dalam perairan itu dapat dimodelkan. Nah, di sini dia ada Prof. Irfan yang memang sudah sangat lama mendalami fenomena tersebut, nanti mungkin bisa menambahkan. Intinya yang seperti itu kan bisa dibangun dalam bentuk sedimen trap di perairan dan sebagainya. Tapi apakah dalam skala luas untuk meninggikan tanah di mangkok-mangkok yang terbentuk tersebut, itu adalah pertanyaan teknis lainnya yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang kedua adalah pengisian air tanah. Nah, kita paham Pak ya, di bawah sana itu kan ada layer-layer air tanah. Pak Iwan nanti mungkin bisa menambahkan, ada banyak layer dan pengisian layer-layer itu di antara layer 1 dan layer 2 itu masalahnya tidak diisi oleh lokasi di mana hujan atau genangan itu terjadi di atasnya. Bisa jadi yang ada di layernya 50-100 meter di bawah tanah pesisir Jakarta itu diisinya di wilayah mana Pak Iwan? Bogor atau di puncak sana. Jadi memang makanya tadi di dalam salah satu slide saya menyajikan hubungan antara hulu dan hilir ini harus diperhatikan dengan betul dan harus berbasis eviden, berbasis sains. Jangan sampai ide untuk mengisi air tanah yang kedalamannya 100 meter itu dilakukan setempat di situ. Mungkin ada teknologi MAR dan sebagainya, tapi kan itu adalah modifikasi-modifikasi yang memerlukan banyak energi, banyak resource, banyak biaya. Sedangkan kalau kita bisa merestorasi, mengkonservasi lahan yang ada di wilayah hulu sana yang memang menjadi daerah tangkapan air tanah gitu ya, atau daerah yang dimana air tanah, air hujan
menetes di situ, meresap, kemudian akan masuk ke dalam layer-layer air tanah tertekan yang ada di wilayah pesisir itu terjadi. Prof. Irfan, apakah online? Wah, enggak. Mungkin Pak Iwan mungkin bisa menambahkan penjelasan mengenai yang tadi air tanah dalam itu, Pak. Baik, dua mungkin yang saya tambahkan ya. Ya terkait sedimentasi juga sebenarnya dari sungai-sungai yang masuk Pantura itu kan ada sudah banyak waduk-waduk juga ya. Misalnya Jati Gede di Cimanuk. Kemudian kalau Ciliwung sudah ada Waduk Ciawi di atas gitu ya. Tentunya waduk-waduk itu juga ngetrap. Atau di Jawa Tengah juga yang Semarang kan ada sungai yang di atasnya itu waduk, ada waduk gitu ya. Jadi sedimen-sedimen yang dari atas ada sebagian yang ketrap di waduk-waduk itu juga. Jadi mungkin sekarang penanggulangan dari sedimentasi yang ke hilir itu secara holistik harusnya dikerjakan juga dengan memperbaiki sumber-sumbernya dari hulu tadi. Itu mungkin yang itu yang sedimen. Memang delta-delta baru banyak sekali akibat sedimentasi itu yang sungai itu langsung ke pesisir Jawa atau ke Laut Jawa itu. Tapi itu perlu apa namanya perhitungan baik batu pemodelan ataupun monitoring dari instansi-instansi terkait berapa banyak sih sebenarnya sedimen yang mengalir ke wilayah hilir itu tadi. Kalau yang perlapisan-perlapisan yang aquifer tentunya saya pernah ingat dengan Profesor Robert Delidom dulu gitu ya. Apakah ada terkaitan antara di Dasiliwung yang dari Cisadane waktu itu karena saya presentasinya yang Cisadane apa ada kaitannya apa namanya recharge di wilayah hulu dengan yang tengah ataupun hilir ternyata itu kita harus memetakan dari lapisan geologi yang di seluruh kawasannya itu tadi apakah kalau apa hujan yang dari hulu itu masuk sampai ke wilayah hilir. Jadi mungkin dari hasil itu nanti kita identifikasi wilayah yang berpotensi yang optimum untuk memasukkan air tanah supaya optimum itu sebelah mana. Sebenarnya mungkin kajiannya sudah ada ya Pak Budi ya. Jadi kalau mau pakai teknologi percepat masuk ke air tanah nanti bisa kita lakukan. Misalnya dengan teknologi tunnel yang sampai ke aquifer tertentu gitu ya, nanti bisa dilakukan dengan presisi gitu ya, supaya lapis itu bisa terisi. Ini mungkin Pak Fajar juga udah gatel nih untuk menjelaskan juga. Lanjut. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita sampai saya izin share boleh ya Pak Iwan, Pak Moderator, Dr. Iwan? Mangga, silakan. Ya, jadi memang sudah menjadi tusi BRIN bahwa kita memberikan bantuan naskah akademik untuk semua kementerian dan lembaga. Karena BRIN adalah otorita riset ilmiah nasional yang berbasis dari pemerintah ya. Jadi kemarin mungkin sedikit penambahkan, apakah gambar saya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Pak Iwan sudah terlihat ya? Sudah. Ya, jadi ini adalah kick off-nya kemarin kita lihat di sini. Jadi untuk kita kerjasama BRIN. Jadi sudah sampaikan oleh Pak Budi, terima kasih banyak atas kepercayaan BOPPJ untuk berdiskusi dengan BRIN. Tapi kita dari BRIN selalu menot bahwa ini tidak hanya dengan BRIN saja. Ya, tadi sudah disampaikan dengan Kemenristek Dikti, ya kemudian juga mungkin dari kementerian lembaga yang lain dan pemerintah daerah. Jadi seperti kita lihat bahwa BRIN menurunkan tim penuh Pak di sini. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar ini Pak, Bapak Ibu sekalian bahwa banyak organisasi riset yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi ini ada tim multidisiplin, di mana kebijakannya ini ada jumlah personil yang dilibatkan, dan kebetulan dari Pusat Riset Kriminologi Sumber Daya Air, kami diminta juga untuk membantu, dan dengan senang hati kami siap membantu. Nah ini adalah bisa dilihat bahwa memang yang pertama itu adalah kita melihat kebijakan lingkungan dan pesisir. Ini penting sekali ya, sehingga cukup banyak personil yang kita turunkan di sini. Sosial ekonomi ya, tadi Pak Surya Dharma sudah bilang bagaimana dengan masyarakatnya. Kita coba bikin potretnya ya. Kemudian untuk teknisnya ini ada 11 teknikal yang BRIN coba bantu sesuai dengan kepakaran yang ada di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat ada mengenai banjir rob, subsidence tanah, mangrove, erosi, agresi pantai, material Pak. Ketika kita bicara mengenai mengenai grey infrastructure, itu adalah tentu saja materialnya dari mana. Karena kita tahu bahwa daerah Pantura tidak terlalu banyak material yang tersedia lagi. Ini harus kita diskusi lagi ya. Jadi hidrodinamikanya seperti apa, kualitas, kemudian sampah plastik,
Ya, ini tadi isu Pak Indra, ya betul sekali Dr. Indra, jadi menjadi masalah. Kemudian sesar aktif ya, tadi karena tektonik juga salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika di pantai utara Jawa, ya, kemudian air baku dan tsunami. Jadi ini adalah tim-tim yang dibukain. Kami sangat terbuka kalau memang ada usulan atau masukan yang lain, dan tentu saja tim-tim ini akan melakukan FGD dengan tidak hanya ini Pak Budi, tidak hanya dengan BPPJ, tapi juga dengan pemerintah provinsinya, pemerintah daerahnya, kabupaten, kota, kemudian juga dengan perguruan tinggi ya di sana. Jadi dan juga mungkin para stakeholder lain seperti dari LSM atau yang lain memang juga sangat intens di sini ya. Tadi Pak Surya Dharma dari Wetland tentu saja kami sangat menunggu masukan-masukannya ya bagaimana kita mengkombinasikan antara natural based solution dan green infrastruktur untuk menyelamatkan pantura Jawa kita ini yang sama-sama kita semua menjadi tulang punggung dari pembangunan dan kemajuan negara kita. Itu mungkin dari saya sebagai laporan ya, mohon dukungannya. Ini bukan kegiatan tahun ini saja, seperti tadi Pak BHS selalu bilang bahwa ini adalah multi years dan tentu saja goalnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon tidak ini saya tidak menerima pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Tapi biar Pak Budi aja yang menjawab gitu. Oke Pak Iwan ya. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Iwan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Semoga apa namanya proyek yang ditugaskan berjalan lancar. Demikian juga Pak Budi, kita sudah hampir jam 10 ini, ada mungkin 5 menit lagi. Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi absensi ya. Nanti absensi, mungkin dari absensi itu nanti akan di apa namanya untuk sertifikat, karena memang sekarang sertifikat lumayan nih untuk SKP berlaku. Kemudian selain itu juga eh, pertanyaan lanjutan mungkin tidak hanya berhenti di sini. Kami dari BRIN biasanya terbuka untuk tetap berdiskusi dan apa namanya saling share kegiatan ataupun itu. Pak Budi ada tambahan lain sebelum ini? Dari saya sebenarnya udah cukup sih Pak. Tadi harapannya sih tetap ada kolaborasi antara tim peneliti baik itu di perguruan tinggi maupun di BRIN yang hasil-hasil risetnya dapat secara praktis diterapkan dalam percepatan pembangunan Giant Sea Wall ini, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Semoga Giant Sea Wall-nya cepat terlaksana. Amin. Selanjutnya, saya mungkin udah cukup ya. Ini udah tinggal. Ada lagi pertanyaan lagi? Kalau masih ada, silakan. Sebelum saya kembalikan ke Pak Kapus atau Pak Fajar Lubis ya. Boleh Masih ada? sedikit lagi Pak, Oh, nambahin. silakan. Ya, Pak Surya, silakan. ya tadi terkait siltation Pak ya, pendangkalan segala macam. Saya dulu sempat studi limnologi di Austria, jadi ada namanya konsep diversion. Saya kira ini sudah dikerjakan oleh PU ya. Artinya bagian-bagian sungai yang dia punya apa namanya transportasi sedimennya tinggi itu dialihkan Pak. Saya nggak tahu udah dikerjakan belum di kita. Jadi ditempatkan di basin-basin tertentu ya, sehingga terperangkap dulu sebelum dia mengalir ke daerah muara. Nah, konsep diversion daripada air itu entah dibikin seperti sungai buatan yang berkelok-kelok, meandering, nah sehingga terjadi nanti endapan di lokasi yang lain. Nah, ini sekedar berbagi pengalaman di tempat lain. Terima kasih, Pak. Ya, ya terima kasih Pak. Itu kan ini ya didesain supaya sedimentasinya sesuai dengan desain kita di mana dia dia di itunya. Mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin penelitian ini belum atau mungkin ada nanti ada informasi. Saya belum dengar secara detail di daerah-daerah sungai yang ngalir ke pantai utara seperti itu. Oke, ada lagi? Ada sedikit lagi nih waktu. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Pak Kapus. Silakan. Terima kasih rekan-rekan. Sangat menarik sekali diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Iwan, Pak BHS, terima kasih atas sharingnya Pak. Waktunya juga nih menyempatkan untuk sharing kita. Tadi saya lihat sangat hidup sekali ya. Sampai ini berbalas-balasan ya presentasinya Pak. Pak Jan juga ikut semuanya. Tapi ini menggambarkan apa khusus mungkin di kita ya di PLSDA ini apa banyak talent-talent ataupun pakar-pakar ataupun bidang-bidang kalian yang
kita punya sepertinya nanti kita bisa berkontribusi Pak nanti dengan Pak Budi Heru Santosa mungkin monggo nanti kita di apa kita diskusikan lagi apa ya untuk bisa sampai mana kontribusinya dan juga satu catatan lagi ya selain yang tadi tadi Pak Fajar share dengan apa kegiatan yang sudah akan dilakukan kan yang saya sampaikan juga kemarin dari usulan-usulan yang PKPN ya Pak Fajar saya lupa ya yang kita 12 orang itu ada sekitar 380-an usulan ya terus kita di gabung-gabung akhirnya 29 usulan. Nah 29 usulan itu salah satunya usulan tentang Gen Wall. Nah Gen Wall ini pas koordinatornya di ORKM. Nah ini juga jadi PR kami ya khusus saya nanti Senin saya akan tampil dengan Kapus karena kemarin Pak Altu juga udah mana proposalnya karena kini kita harus menggabungkan usulan-usulan itu kan dari berbagai OR ya dari ORTN, OREM segala macam tapi kita yang mengkoordinir ya. Nah ini juga apa namanya tuh salah satu peluang kontribusi ya khususnya meskipun nanti mungkin dari Pak Smedi ya bukan dari PKG sebagai PI-nya tapi nanti dari PLSPA tentunya juga tadi dari sisi diskusi tadi saya lihat banyak sekali ya yang bisa kita kerjakan yang bisa kita kontribusikan di tim nanti ya di timnya BRIS. Boleh saya lihat ini ada ini Pak Nyoman Pak ya. Aduh selama udah lama ya nggak ini Pak Pak Nyoman. Jadi ini Ada saya yang sudah menarik, saya masih hadir, Pak. iya Pak saya senang sekali. Pak Ya, Nyoman ya, tuh dari WLC Pak ya di Bali sebelumnya waktu coba saya Meli sudah ya. sering terima kasih Pak atas partisipasinya dan saya selalu apa namanya terbuka Pak nanti diskusi-diskusi ide-idenya Pak untuk nanti di forum-forum di ML pun di Komisi Daya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin selanjutnya saya Pak Fajar ada apa sertifikat atau gimana Pak teknisnya? Baik, terima kasih. Mungkin izin menyelang Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa diskusi hari ini. Kita apresiasi. Jadi mungkin sedikit kami mengumumkan bahwa ini adalah sertifikat kami. Terima kasih Pak Budi Heru Santosa ya, peneliti kami Pusat Riset Sumber Daya yang sedang ditugaskan menjadi staf ahli di BUPPJ. Jadi kerjasama ini dan masukannya tadi luar biasa Pak. Banyak bocorannya. Jadi ini adalah sertifikatnya. Mungkin kita kasih upload secara digital ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk kalau ingin memberikan upload untuk Pak Budi Heru Santosa. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi sudah ada ininya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Iwan Setiawan Ridwansyah, Pak Iwan Ridwansyah, mohon maaf, Pak Iwan Ridwansyah, Dr. Iwan Setiawan, partisipasinya sebagai moderator ya, luar biasa ya. Jadi memanage dengan baik karena memang banyak sekali pertanyaan mengalir seperti sungai ya dalam riset-riset kita dan juga kadang-kadang jadi banjir ya. Jadi ya memang tugas moderator untuk menjaga yang seperti ini. Jadi terima kasih banyak. Itu mungkin dua yang dari kami sampaikan sebagai sertifikat akan dikirim ke email masing-masing. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi untuk sertifikat sebagai peserta di link checkbox ya Pak ya. Tapi link checkbox ini tidak akan lama karena kita mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir langsung di sini. Jadi mohon segera melengkapi sebelum ini kami tutup. Itu mungkin jadi dari tim ini. Kemudian ini adalah tim kami untuk kehumasan LSDA. Banyak yang terlibat di sini ya. Ada Pak Teguh, Pak Harun, Bu Anissa, Bu Dewi, kemudian Bu Nova ya. Jadi silakan ya. Kami akan memutar ini di kanal YouTube ya di sini. Tadi jadi silakan kalau memang ini dilihat. Kemudian juga ada Instagram kami ya. Kemudian ada Facebook. Silakan untuk memantau di channel-channel medsos berikut. Kalau memang ada rekan atau sejawat Bapak Ibu yang tertinggal dalam acara diskusi pagi ini masih bisa menikmati dan seperti tadi disampaikan oleh Ketua Kelompok Risetnya sebagai moderator sangat terbuka untuk diskusi lanjutan ya. Jadi tadi Pak Iwan silakan menghubungi untuk hal-hal yang ini. Mungkin itu kemudian Pak Kapus dan terakhir adalah minggu depan kembali salah satu staf dari Pusat Riset Lembaga peneliti dari Pusat Riset Lembaga Limnologi dan Sumber Daya ini dipercaya menjadi staf ahli Menteri Pertanian. Kalau Pak Budi dipercaya sebagai staf ahli BPPJ, ini lama-lama habis resources kita ya Pak Kapus ya. Jadi, semuanya jadi staf ahli, nanti yang riset di pusat riset siapa nih? Itu mungkin pertanyaannya. Jadi nanti Pak Henry Sosiawan. Pak Henry Sosiawan minggu depan ya di jam yang sama, Bapak Ibu silahkan kalau ada peluangan waktu ya kita berdiskusi mengenai pembelajaran sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Apa yang terjadi terkait dengan kebijakan-kebijakan Menteri Pertanian dengan politik sumber daya air dan hasil kajian sumber daya air yang ada di kita. Ya, judulnya adalah Science for Despair dan moderatornya nanti adalah Ketua Kelompok Risetnya langsung, Ketua Kelompok Riset Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Dr. Budi Kartiwa. Ya, jadi mungkin kami tunggu ya di sesi yang sama, jam di sama,
minggu depan ya, karena memang ada di BRIN ada kebijakan untuk WFH selama hari Jumat. Jadi kami mengisinya dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja dari saya kembali lagi ke Pak Kapus. Terima kasih banyak Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk koordinir webinarnya. Jadi insya Allah ya minggu depan kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda, Pak Hedi Sosiawan. Saya kemarin juga sudah tadinya mau Pak Budi dulu, Pak Hedi dulu. Kan ini dua-duanya ini sibuk semua nih, di luar semua nih, ditugaskan keluar semua. Jadi saya sekarang minta sharingnya lagi. Nah, jadi Pak Budi sudah mau memberikan sharing. Nah, minggu depan nih, insya Allah mungkin Pak Henry Sosiawan ya. Nanti Pak Budi Kartiwa mungkin mohon dikawal ke moderator. Kita akan dapatkan lagi sharingnya dari beliau selama ini jadi staf ahli Menteri Pertanian. Dan ini juga salah satu yang isu yang sering juga. Kita kan terkait energi, pangan, air itu selalu aja. Kita selalu ada di situ. Apa namanya, dimintakan untuk kontribusinya. Baik, mungkin demikian webinar pagi ini sampai siang ya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi Heru Santosa. Semoga sukses selalu di penugasan-penugasannya. Kemudian juga Pak Iwan, terima kasih atas tadi sebagai moderator. Pak Fajar Lubis dan tim, terima kasih sekali lagi ya untuk koordinir webinar ini. Insya Allah kita akan rutinkan setiap minggu. Kita nanti sharing-sharing aja untuk apa namanya diskusi seperti hal ini jadi meningkatkan apa namanya menambah pengetahuan juga dan juga ide-ide keluar nanti untuk kerjasama ke depannya. Baik, saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Kapus. wabarakatuh. Terima Makasih Pak kasih. Kapus. Terima kasih sehat-sehat semua. Yuk. Amin, Waalaikumsalam. amin, amin. Jin left, Pak.